Sebelum kita bahas soal, kita pelajari ini dulu ya. Ini adalah perubahan-perubahan saat sebuah kata diberi domir. Nah, domir itu adalah kata ganti. Kata ganti itu seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, seperti itu. Kita bahas satu-satu dulu ya, bahasnya pelan-pelan supaya bisa benar-benar paham. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komen. Contoh yang pertama, yadhabu. Yadhabu saat dia diberi domir huwa, dia akan tetap menjadi yadhabu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, khusus pada yadhabu adalah domir huwa. Kalau yang kedua, jika yadhabu diberi domir huma, maka dia berubah menjadi yadhabani. Di situ ada keterangan bahwa diawali dengan ya dan diakhiri dengan alif nun. Sehingga yang awalnya yadhabu pada akhirnya ditambahi alif nun menjadi yadhabani. Kemudian contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah hum. Apabila yadhabu kemudian domirnya diganti hum, maka dia berubah menjadi yadhabuna. Nah, di situ keterangannya adalah diawali dengan ya dan diakhiri dengan wawun nun. Ada penambahan wawun nun di belakangnya. Oke, contoh keempat. Nah, contoh keempat adalah domir hiya. Yang awalnya yadhabu, dia menjadi tadhabu. Nah, di sini ada perbedaannya kan? Awalnya ya, tapi dia berubah menjadi ta karena domirnya adalah hiya. Hiya berarti perempuan. Oke, ini aku langsung singkat ya. Jadi yang tadi adalah domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau sekarang adalah domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini juga sama saja, penambahan-penambahannya ada di kolom keterangan. Jadi silakan adik-adik dibaca terlebih dahulu dan dipahami dengan betul. Domir selanjutnya adalah ana dan nahnu. Nah, ini contohnya yang ana. Yang awalnya adalah yadhabu, saat domirnya diganti ana, maka dia menjadi adhabu. Begitu juga dengan nahnu. Nahnu pada awalnya diganti dengan nun. Jadi yang awalnya yadhabu menjadi nadhabu. Oke, perhatikan di situ ada tanda merah. Nah, itu adalah kata yang harus diganti. Jadi nggak semua kata diganti, kita hanya mengganti fi'il mudhari'nya sesuai dengan domirnya saja, sesuai dengan huwa, huma, humnya. Jadi untuk kata-kata yang lainnya selain tanda merah itu, dia tetap tidak berubah. Yang berubah hanya fi'il mudhari' yang telah diberi dengan tanda merah. Baiklah, dari situ kita akan merubahnya menuju domir anta. Pada domir anta, ya-nya harus dirubah dengan ta. Yang awalnya yadhabu menjadi tadhabu. Kemudian sampingnya yang awalnya liyusyahida harus diganti menjadi litusyahida. Begitu pula dengan soal ini, sama saja kita harus merubahnya ke domir ana. Pada domir ana, ya-nya harus diganti dengan hamzah sehingga menjadi adhabu. Yang awalnya liyusyahida
karena juga harus diganti ke dhamir ana, maka dia berubah menjadi liusyahidah. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mengubahnya ke dhamir nahnu. Nah, pada dhamir nahnu, ya-nya harus diganti dengan nun sehingga menjadi nadhabu. Kemudian liyusyahidanya berubah menjadi linusyahida karena dirubah menjadi nun. Baiklah, sekarang kita harus merubahnya ke dhamir anti. Yang pertama, yadhabu. Saat dia diganti menjadi dhamir anti, maka dia ya-nya harus berupa dengan ta. Kemudian di akhir ditambahi ya nun sehingga berubah menjadi tadhabina. Kemudian untuk yang liyusyahida, karena dia di situ ada amil nasib berupa li, maka nun yang menjadi tambahannya, nunnya harus dibuang. Yang awalnya litusyahidina menjadi litusyahidi. Nunnya dibuang. Pada dhamir huma yang awalnya yadhabu akan berubah menjadi yadhabani. Kemudian liyusyahida akan berubah menjadi liyusyahidani. Tapi di situ ada nun sehingga nunnya harus dibuang. Pada akhirnya dia berubah menjadi liyusyahida tanpa nun. Selanjutnya pada dhamir hum. Pada dhamir hum itu akan ditambah wawun nun pada di belakangnya sehingga yang awalnya yadhabu menjadi yadhabuna. Kemudian yang kedua, liyusyahida. Karena di situ ada li ya, harus diingat-ingat li itu menasobkan atau tidak boleh ada nun. Sehingga yang awalnya liyusyahiduna dia akan berubah menjadi liyusyahidu. Nunnya dibuang. Selanjutnya adalah dhamir antuma. Antuma ini awalnya dirubah menjadi ta, kemudian akhirannya ditambah dengan alif nun. Nah, tadhabani ini nunnya tidak dibuang karena dia tidak ada amil nasib yang berupa an lan li. Sedangkan yang satunya liyusyahidani itu nunnya harus dibuang sehingga menjadi litusyahida. Seperti itu. Selanjutnya adalah dhamir antum. Nah, pada dhamir antum ini ditambahin wawu nun di akhir dan diawali dengan ta, maka menjadi tadhabuna. Tapi saat dia kemasukan ambil nasib berupa li yang awalnya liyusyahida, dia akan menjadi liyusyahidu karena nunnya dibuang. Nah, untuk soal-soal yang ini teman-teman atau adik-adik bisa melihatnya sendiri karena di situ sudah ada terjemahannya. Jadi adik-adik tinggal melengkapi kata-kata yang rumpang. Dan satu lagi, salah satu kunci atau cara untuk mengerjakan soal ini itu harus tahu arti dan paham kata-kata atau mufrodat dalam bahasa Arab. Jadi caranya hanyalah sering-sering menghafal dan sering-sering membaca. Oke, thank you. Selamat menulis dan semoga bermanfaat.